Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video podcast kelompok ASN Berakhlak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema yang sangat penting bagi aparatur sipil negara, yaitu penerapan nilai berakhlak. Saya Rena Elisia sebagai host dan telah hadir bersama saya tiga narasumber, yaitu Mbak Wita, ada Mbak Nazifah, dan ada juga Mbak Rahma. Baik, sebelum kita memulai diskusi, saya perlu memberitahu bahwa nilai berakhlak merupakan core value ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman perilaku bagi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, kita mulai dari Kawita nih. Menurut Mbak Wita, mengapa ASN perlu memiliki nilai berakhlak? Menurut saya, kenapa ASN itu penting memiliki nilai berakhlak? Karena berakhlak itu menjadi pedoman dalam bekerja. ASN kan bukan hanya dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan nih, tetapi juga harus memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan juga berintegritas kepada masyarakat. Oke, jadi menurut Mbak Wita, berakhlak itu bukan hanya sekedar slogan pemerintahan gitu ya? Iya, betul Mbak Rena. Itu bukan hanya slogan. Berakhlak itu harus tercermin dari sikap dan tindakan kita sehari-hari. Nah, jika diterapkan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan juga akan meningkat. Oke, berarti harus dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Baik, kita beralih ke Mbak Nazifa nih. Apakah nilai berakhlak hanya berlaku di lingkungan kantor atau bisa diterapkan di luar juga ya, Mbak? Enggak ya, tentunya Mbak Rena, nilai berakhlak juga enggak hanya berlaku di lingkungan kerja, di kantor, instansi, atau pemerintah aja nih, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut juga sebenarnya menjadi pedoman dalam bersikap, berinteraksi dengan orang lain. Misalnya nih, kita dapat menerapkan sikap saling menghargai, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, disiplin, jujur, serta mampu bekerja sama dalam lingkungan sosial maupun keluarga. Begitu, Mbak Rena. Oke, jadi sebenarnya nilai berakhlak ini membentuk karakter yang baik, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai individu di masyarakat gitu ya, Mbak? Iya, benar sekali. Benar banget, Mbak Rena. Oke, berarti kita masuk ke nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Menurut Mbak Wita nih, apa yang dimaksud dengan nilai berorientasi pelayanan? Nah, kalau berorientasi pelayanan itu sih berarti kita memahami, kita memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara kita memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif. Contohnya gimana tuh, Mbak, kita memberikan pelayanan yang cepat dan solutif itu? Nah, misalnya ada masyarakat yang datang nih, Mbak Rena, untuk mengurus dokumen paspor atau bagaimana. Nah, petugas itu harus memberikan informasi yang jelas, membantu proses pelayanannya dengan baik, dan tidak mempersulit prosedur yang ada. Oke, bagaimana jika ada masyarakat yang kurang memahami prosedur pelayanan? Misal nih kan kita tahu sebagai lansia ada yang mungkin tidak datang tanpa pendamping gitu, atau mungkin maaf orang-orang tunarungu yang datang tanpa ada pendamping yang mungkin bisa mengartikan kepada mereka bagaimana cara pengurusan pelayanan paspor gitu. Nah, itu eh, ketika ada kondisi-kondisi yang seperti itu, ya petugas harus tetap sabar, Mbak Rena. Harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami, karena pada dasarnya pun masyarakat adalah pihak yang harus kita layani dengan baik. Dan balik lagi ke eh, nilai berorientasi pelayanan itu tadi, bahwa kita harus memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan solutif. Baik, berarti untuk pelayanan petugas pun harus sabar ya menghadapi pemohon berbagai jenisnya, berbagai problemnya masing-masing. Oke, untuk nilai akuntabel gimana nih menurut Mbak Wita? Akuntabel, akuntabel berarti tanggung jawab. Nah, terhadap setiap tugas apapun yang diambil, kita harus tanggung jawab. ASN harus bekerja sesuai aturan, yaitu jujur, transparan, dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Oke, jadi menurut Mbak Wita, akuntabel itu masalah tanggung jawab ya. Jadi Iya, setiap pekerjaan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak boleh dilakukan sembarangan ya. iya, betul sekali mereka. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan dari awal sampai akhir. Baik,
Kita kembali ke Mbak Nazifa ya. Mungkin kita masuk ke poin ketiga, poin kompeten. Boleh dijelaskan Mbak Nazifa apa itu maksudnya poin kompeten? Oke, Mbak Rena, kompeten ya. Kalau menurut saya kompeten kan kita berarti terus belajar nih. Hal terus belajar, mengembangkan kompetensi, mengembangkan kemampuan diri kita, agar bisa melaksanakan tugas dengan baik dan profesional begitu. Kalau kita kan sekarang jadi seorang ASN ya, seorang ASN kan kita nggak boleh nih merasa cepat puas dan kemampuan yang kita miliki. Karena perkembangan zaman, teknologi, makin tahun kan makin maju tuh, berarti kita harus punya semangat belajar sepanjang hayat agar kayak dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Begitu, Mbak Ren. Keren sekali ini jawabannya. Berarti untuk contoh sederhana dari sikap kompeten itu gimana ya Mbak? Contoh sederhana untuk sifat kompeten itu kalau bagi saya sendiri ya, karena kita kan tadi terus belajar ya, berarti kita harus belajar membaca, membaca mengikuti pelatihan atau diklat. Di kantor juga disediakan pojok baca kan, di situ kita bisa belajar terus-menerus dari pojok baca ke situ, terus menerima masukan, belajar dari senior, atasan, masukan sedikit atau banyak pun bagi kita sangat berharga begitu, Mbak Rena. Baik, berarti kompeten ini berdasarkan pada pengembangan diri tiap individu sebagai pegawai ya di kantor gitu. Oke, untuk nilai harmonis menurut Mbak Nazifa, apa nih maknanya? Harmonis ya. Kalau harmonis kan berarti kita saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menjaga hubungan yang baik nih dengan sesama. Dalam lingkungan kerja kan kayak kita datang ke sini kan dari berbagai daerah, terus pasti kita berbeda karakter, terus berbeda pendapat, bahkan berbeda budaya dan latar belakang. Oleh karena itu, setiap ASN tuh harus mampu menjaga sikap toleransi, bekerja sama dengan baik, begitu Mbak Lena. Oke, contoh cara menjaga keharmonisan di tempat kerja gimana nih? Kan kita udah hektik sama kerjaan masing-masing kan di kantor. Gimana? Silakan Mbak Nazifa. Kebetulan banget ya kalau di kantor itu harmonis kan kita beda-beda nih ruangannya Mbak Renaf. Kalau mau pengen harmonis kita ada masakan hari Jumat pagi itu senam bersama begitu. Harmonis tempat kerja ini juga selain komunikasi membangun senam bersama kan happy-happy nih bersama, udah badan sehat, jadi fresh lagi tuh kan jadi kayak wow kita udah capek nih 1 minggu kerja di Jumat pagi kita akan melakukan senam gitu Mbak Renaf. Wah, seru juga ya ternyata setiap hari Jumat, mungkin hampir setiap hari Jumat ada senam pagi bersama. Terus manfaatnya bagi organisasi apa nih untuk nilai harmonis, Mbak? Iya, manfaatnya bagi organisasi kalau harmonis kan lingkungan kerja yang harmonis nih membuat kita semua pegawai merasa nyaman ya kan. Selain semangat bekerja tadi mampu meningkatkan produktivitas. Selain itu kerjasama antar pegawai juga menjadi lebih baik nih sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Harmonis juga membantu menciptakan budaya kerja yang positif, mempermuat kekompakan tim nih dan mendukung tercapainya tujuan organisasi dengan optimal gitu. Wah, ternyata manfaat harmonis ini lebih ke lingkungan kerja ya, Mbak Nazifa ya. Iya, betul banget Mbak Oke, Rena. kita lanjut ke Mbak Rahma. Sekarang kita mau masukin nilai loyal nih. Menurut Mbak Rahma, maknanya loyal itu apa sih? Loyal ya Mbak Rena. Kalau menurut saya loyal berarti memiliki dedikasi dan komitmen terhadap bangsa, negara, serta organisasi tempat bekerja. ASN juga harus menjaga nama baik instansi dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab Mbak Rena. Tadi loyal memiliki dedikasi dan komitmen ya, Mbak. Kalau contoh perilaku loyal di lingkungan kantor gimana tuh, Mbak? Contoh perilaku loyal di lingkungan kantor nih Mbak Rena, misalnya kita melaksanakan tugas sesuai ketentuan, menjaga kerahasiaan informasi yang memang harus dijaga, serta juga mendukung program-program organisasi secara positif Mbak Rena. Oke, berarti loyal ini maknanya kita mendukung organisasi secara penuh gitu ya, Mbak, dan merahasiakan apapun yang perlu dirahasiakan dari publik karena satu dan lain hal. Oke, Betul. kemudian kita lanjut ke nilai adaptif dari sudut pandang Mbak Rahma. Silakan Mbak Rahma. Baik, Mbak Rena. Adaptif kalau menurut saya berarti mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, Mbak Rena. Saat ini kan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat sangat cepat nih, Mbak Rena, sehingga SN harus siap menghadapi perubahan tersebut, Mbak Rena. Oke, masalah digitalisasi berarti ya kalau tantangan dari nilai adaptif ini. Contoh contoh nilai adaptif yang sehari-hari dilakukan di kantor apa aja tuh, Mbak? Kalau untuk di kantor yang Mbak Rena, misalkan kami mempunyai M-Paspor, itu kan kita mampu beradaptasi terhadap teknologi. Atau misalkan kayak penggunaan layanan digital, kayak gitu-gitu, Mbak Rena. Pokoknya kita menggunakan yang digitalisasi sekarang. Oke, untuk digitalisasi di paspor ada e-paspor ternyata ya. Betul sekali, Mbak Rena. Oke, kita lanjut ke nilai terakhir, nilai kolaboratif. Silahkan Mbak Rahma dituangkan sudut pandangnya. Baik, Mbak Rena. Kolaboratif, kalau menurut saya berarti membangun kerjasama dengan berbagai pihak, Mbak Rena, untuk mencapai tujuan bersama. Pekerjaan terasa mudah nih, Mbak Rena, kalau dikerjakan secara bersama-sama, makanya nilai kolaboratif sangat penting untuk kita
di kantor. Oke, berarti nggak ada kerjaan yang ibaratnya harus sendiri-sendiri untuk di kantor. Kita harus kolaboratif, entah itu antar seksi atau antar individu gitu ya. Betul Kalau sekali. manfaat kolaborasi di lingkungan kantor apa aja nih, Mbak? Kalau untuk di kantor nih yang Mbak Rena, kerjaan kita menjadi lebih efektif karena kita kan melakukannya bersama-sama. Terus juga kita dapat bertukar ide nih Mbak Rena sama rekan kerja kita karena kita melakukannya bersama-sama Mbak Rena. Oke, jawaban setiap poin dari teman-teman nih udah luar biasa banget nih. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi bareng-bareng ya. Mungkin menurut teman-teman, nilai berakhlak mana sih yang paling sering diterapkan di kehidupan sehari-hari di luar kantor ya? Mungkin kita mulai dari Mbak Wita dulu. Silakan Mbak Wita. Baik, Mbak Rena, kalau menurut saya tuh nilai berakhlak mana yang paling penting dan paling sering mungkin ya, itu berorientasi pelayanan sih Mbak Rena. Karena berorientasi pelayanan ini kan nilai berakhlak yang paling sering diterapkan di kehidupan sehari-hari, di setiap aktivitas, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di tempat kerja. Kita dituntut untuk memberikan pelayanan, bantuan, atau bahkan perhatian kepada orang lain. Nah, bantuan, perhatian itu kita berikan dengan sikap yang ramah, responsif, dan penuh tanggung jawab. Nah, dengan menerapkan nilai ini, kita dapat menciptakan hubungan yang baik, memberikan manfaat bagi orang lain, serta menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan di setiap interaksi kita. Waduh, berarti Mbak Wita ini memang jiwa-jiwanya melayani masyarakat ya, sampai dibawa-bawa ke kehidupan sehari-hari. Oke, oke. Berarti Mbak Wita memilih nilai berorientasi pada pelayanan. Kemudian kita lanjut ke Mbak Nazifah. Nilai apa nih? Nilai berakhlak yang masih bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Oke, Mbak Rena, kalau saya tentunya pasti memilih nilai harmonis ya. Karena udah saya bilang tadi di awal tadi kan kalau nilai harmonis itu hubungan baik gitu sama bukan hanya di lingkungan kerja tapi lingkungan sosial kan. Dengan menjaga sikap kita yang saling menghormati, menghargai perbedaan dan menjaga komunikasi yang baik, kita juga menciptakan lingkungan yang nyaman gitu. Jadi kan enak nih kalau di kehidupan sehari-hari sama tetangga harmonis gitu. Bukan hanya di kantor sama rekan kerja tapi juga sama tetangga sama semuanya lah gitu. Karena harmonis juga membantu mempererat hubungan individu sehingga tercipta suasana yang damai dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari begitu. Baik, berarti Mbak Nazifah memilih nilai harmonis karena mementingkan lingkungan yang enak untuk bekerja ataupun bermasyarakat ya Mbak Nazifah. Iya, betul banget Oke, karena ya karena harmonis kan bagus itu untuk kehidupan sehari-hari jadi saya memilih harmonis. oke. Kita lanjut ke Mbak Rahma. Silakan Mbak Rahma, nilai berakhlak apa yang mungkin sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari Mbak Rahma? Baik Mbak Rena, kalau menurut saya sih adaptif ya, apalagi di zaman sekarang kan perubahan terjadi dengan sangat cepat. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut Mbak Rena. Oke, berarti Mbak Rahma ini tipikal yang siap ditempatkan di mana saja karena selalu adaptif gitu ya. Berarti sebenarnya nilai berakhlak ini saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain ya, bukan yang saling berdiri sendiri-sendiri apalagi bertentangan. Oke, dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa nilai berakhlak merupakan fondasi utama dalam membangun ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penerapan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang semakin baik. Sebelum mengakhiri podcast ini, saya persilakan masing-masing narasumber memberikan pesan kesan singkat atas podcast hari ini. Mungkin kita mulai dari Mbak Wita lagi. Silakan, Mbak. Terima kasih, Mbak Rena. Untuk pesan singkat dari saya, mari memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sikap yang ramah dan profesional. Oke, dari Mbak Wita, masalah pelayanan lagi ya. Kita harus memberikan sikap yang ramah dan profesional, baik di dalam lingkungan kerja ataupun di luar lingkungan kerja. Oke, silakan Mbak Nazifah disampaikan pesannya. Karena saya dari awal tadi itu memilih harmonis ya, sampai saat ini saya masih memilih harmonis. Pesan singkat dari saya, mari jaga keharmonisan dengan saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama demi tujuan bersama. Benar sekali. Kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok ya Mbak Nazifah. Oke, kita lanjut ke Mbak Rama. Silakan menyampaikan pesan-kesannya. Kesan-pesan dari saya, mari kita menerapkan nilai berakhlak dalam setiap aktivitas agar dapat memberikan kontribusi terbaik kepada organisasi dan masyarakat. Baik sekali. Kita harus menerapkan nilai berakhlak untuk memberikan kontribusi terbaik kepada organisasi maupun masyarakat. Baik, terima kasih kepada tiga narasumber saya. Ada Mbak Wita, Mbak Nazifa, dan Mbak Rama atas diskusinya hari ini.
Saya Rena Elisia sebagai MC beserta seluruh tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.